Oke, kali ini Pak bakalan membuktikan dari mana dapatnya limit X mendekati 0 daripada sin X per X itu 1 ya. Karena kalau kita kerjakan secara aljabar, ini berubahnya menjadi, oke sebentar, menjadi limit X mendekati 0 daripada sin X per limit X mendekati 0 daripada X. Mana hasilnya ini? Sin X, sin 0 kan 0 kan? Oke, X mendekati 0 ya X, ya 0 sorry. 0 per 0 dalam matematika itu tidak definisi. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan pendekatan aljabar di sini ya. Sekarang coba untuk melakukan atau mengerjakan ini menggunakan pendekatan geometri. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini udah ada lingkaran dengan jari-jari satu ya dalam koordinat kartesius. Di sini ada segitiga di dalam lingkaran, ada OAB, kemudian OAC, dan di luar lingkarannya itu ada titik D sehingga ada segitiga OCD ya. Oke, yang perlu kalian tahu bahwa kondisinya bahwa di sini AB dan OB ini tegak lurus ya. Oke. Begitu juga dengan DC dengan OC itu tegak lurus. Oke. Untuk membuktikan limit ini, maka kita pertama harus tentukan dulu. Kita menggunakan luas segitiga. Yang pertama akan kita tentukan adalah luas segitiga OAC di sini ya. Kita mau hitung berapa luas segitiga OAC ini. Oke, seperti yang kita tahu, luas segitiga itu adalah tinggi. Kalau kalian lihat, kelas dari OAC adalah OC, di mana OC ini adalah sekaligus juga jari-jari daripada lingkaran ini ya. OC ini adalah jari-jari daripada lingkaran, sekaligus menjadi alas dari OAC. Oke, jadi dia setengah, alasnya berarti 1 ya, karena OC itu jari-jari. Dan jari-jari lingkaran itu 1, berarti dia setengah kali 1. Nah, sekarang kita tinggal cari tinggi AB-nya dikali AB. Kita belum tahu AB-nya berapa nih ya, kita belum tahu AB-nya berapa. Oke, sama dengan oke. Cara mencarinya kita pakai sin ya, kita pakai perbandingan sin. Oke, coba kita misalnya kita mau cari sin X. Nah, sin X itu kan perbandingannya sisi depan per sisi miring ya. Sisi depan dari X ini adalah AB, sementara sisi miringnya itu adalah OA ya. OA. Itu ya. Oke. Di sini kita tahu bahwa OA itu juga sama dengan jari-jari lingkaran, sehingga jadi dia AB per 1 atau AB. Sehingga kita dapat sin X itu sama dengan AB. Sehingga di sini setengah kali 1 itu setengah, AB-nya bisa kita ganti dengan sin X ya. Oke, ini seperti ini. Oke. Kita lanjutin. Selanjutnya kita bakalan mencari luas juring. Luas juring yang mana Pak? Luas juring yang ini. Oke, kita bakalan cari luas juring yang ini. OAC. Oke, kalau tadi kita cari luas segitiga OAC, sekarang kita cari luas juring OAC. Nah, OAC juring. Oke. Kita bakalan cari luas juring itu. Dimana kita tahu bahwa luas juring OAC, luas juring itu rumusnya adalah sudut juringnya, dimana kali ini sudut juringnya adalah X ya, per sudut lingkaran penuh. Sudut lingkaran penuh itu 360 derajat. Kemudian dikali ya, dikali dengan V, oke, VR kuadrat ya, atau luas lingkaran. Come on. Oke, VR kuadrat. Di dalam radian 360 derajat ini bisa juga kita tulis sebagai 2V ya, dikali V. R-nya ini di sini adalah 1 ya, karena di sini lingkarannya jari-jarinya 1, jadi 1 kuadrat. Sehingga kita dapat luas segitiga OAC-nya itu adalah, ini kita bisa cancel atau kita coret. Ini jadi ya 1 ya. Sehingga kita dapat X per 2. Gitu ya. Oke.
Lanjut. Oke, setelah kita dapat luas segitiga OAC, luas juring OAC, terakhir kita bakalan cari luas segitiga, apa, ganti dulu warnanya. Kita bakalan cari luas segitiga, oke, ini aja, ODC ya, yang ini. Nah, ini luas segitiga ODC. Kita bakal cari luas segitiga ODC. Luas segitiga ODC itu sama dengan sekali tinggi juga. Tinggi di mana alasnya di sini sama ya. Alasnya itu sama aja dengan OAC tadi. Alasnya tetap OC. Hingga dikali 1 ya. Kemudian tinggi, nah DC. Kita mau cari DC-nya ini berapa ya. Kita pakai, karena dari segitiga OAC ini yang diketahui itu adalah alasnya, maka kita coba pakai tan ya. Karena ada kaitannya dengan sisi depan. Sisi depannya dengan sisi sampingnya ya. Depan per samping itu adalah perbandingan dari si tan ya. Oke, kita pakai tan X. Tan X itu depan, itu DC ya. Samping OC, dimana OC-nya 1, DC per 1. Sehingga kita bisa dapat tan X sama dengan DC gitu ya. Nah, jadi ini karena tingginya DC, kita bisa ganti tingginya DC ini dengan tan X. Oke, seperti itu ya. Ini Pak. Nah, seperti itu. Oke. Ya, karena dia setengah alas kali tinggi, alasnya 1, tingginya tan, kita bisa ganti dia dengan setengah tan X. Oke. Nah, sekarang secara geometri kita bisa lihat bahwa segitiga OAC di sini itu areanya kan lebih kecil ya, lebih kecil daripada juring OAC ya, karena juring OAC itu ditambah lagi dengan bagian yang di sini. Nah, bagian yang hijau ini. Ya. Nah, otomatis OAC segitiganya itu lebih kecil daripada juring OAC. Dan juring OAC juga lebih kecil daripada segitiga ODC ya, segitiga ODC di sini. Nah, karena dia ditambah bagian seperti ini. Sehingga kita bisa tulis di sini, kita bisa buat perbandingannya bahwa luas segitiga OAC itu lebih kecil daripada luas segitiga luas juring OAC, lebih kecil juga dari luas segitiga ODC. Dimana luas segitiga OAC tadi kita bisa lihat di sini luas setengah sin X ya, setengah sin X kurang dari luas juring OAC itu adalah X per 2 atau setengah X ya. Dan luas segitiga ODC itu adalah setengah tan X. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk kita lihat ada per 2 semua ya. Untuk menghilangkan per 2-nya kita bisa kali dengan 2. Kita kali dengan 2 sehingga berubah menjadi sin X kurang dari X kurang dari tan X gitu ya. Oke. Selanjutnya ini kita bagi semua dengan sin X ya. Kita bagi semua dengan sin X, hasil dapat seperti ini. Jadi sin X per sin X kecil daripada X per sin X lebih kecil daripada tan X per sin X gitu ya. Nah, sin X 1 ya, kurang dari X per sin X kurang dari tan X per sin X itu adalah cos X ya. Karena tan itu sin per cos, berarti tan per sin itu sama dengan cos X. Silahkan coba buka lagi catatan Magic Hexagon yang sudah pernah Pak kasih ya di kelas 8 ya, kalau kalian masih bingung masalah itu. Oke. Selanjutnya kita bakalan tes limitnya ya, limitnya. Oke. Limit X mendekati 0 daripada 1
itu adalah 1. Sementara limit X mendekati 0 daripada si cos X itu adalah, karena kan X itu seperti ini 1 ya gini, nah, seterusnya gitu. Nah, gitu ya. Ini 0. Maka dari kiri maupun dari dari kanan maupun dari kiri dia bakalan mendekati nilai 1. Maka limit X mendekati 0, ketika X-nya mendekati 0, maka si Y-nya akan mendekati 1. Sehingga kita bisa tulis limit X mendekati 0 daripada cos X itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, bahwa 1, buat sini aja, limit X mendekati 0 daripada 1 kurang dari limit X mendekati 0 daripada X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 daripada cos X. Oke. Pak turunkan dulu. Ini bisa menjadi limit, bukan limit lagi. Oke, limit X mendekati 0 daripada 1 tadi 1 ya. Kurang dari limit X mendekati 0 daripada X per sin X dan kurang dari 1 juga. Limit cos X itu kan 1 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya squeeze theorem ya. Atau teorema sandwich ya, dimana kenapa dibilang teorema sandwich? Jadi kalau kita ibaratkan roti ini, roti atasnya itu 1, X per sin X ada di sini, dan di bawahnya itu adalah, dia kan ada 2 roti ya kalau sandwich ya, berarti di bawahnya rasa 1 juga. Jadi X per sin X sama itu ada di tengah antara 1 dengan 1. Atau kalau kita pakai garis bilangan, 1 ini 1, X ada di sini ya. Jadi secara intuitif kita bisa tahu bahwa X per sin X itu juga bakalan mendekati 1 gitu ya. X per sin X itu bakalan juga mendekati 1. Kita tidak tahu berapa hasil pastinya dari X per sin X itu berapa, tapi kita tahu bahwa dari kanan maupun kiri dia pasti mendekati 1 ya, karena dia diimpit oleh bilangan yang sama gitu. Maka dia hasilnya sama dengan limitnya ya. Kalau limit itu kan bukan artinya hasil, tapi hanya mendekati. Ketika X-nya mendekati 0, berapakah nilai daripada X sin X ya, gitu kan. Jadi kalau kita mendekati kita bisa jawab, tapi kalau benar-benar kita ditanya 0 per sin 0 berapa, kita nggak tahu ya, tidak tahu hasil pastinya kayak gitu. Oke, jadi dari teorema ini kita tahu bahwa limit X mendekati 0 daripada X per sin X itu sama dengan 1. Ya. Lah Pak, tadi kan yang kita cari bakal sin X per X. Kenapa sekarang jadi X per sin X? Oke. Untuk mencari sin X per X-nya, kita cukup merotasi ya, atau membalikkan di sini. Kita lihat, kita punya ketidaksamaan awal tadi di sini ya. Oke. Bahwa 1 itu kurang dari X per sin X kurang dari cos X ya. Kita buat lagi di sini. 1 kurang dari X kurang dari cos X. Kita ubah, karena membalik X per sin X menjadi sin X per X, maka tandanya berubah. Jadi dia menjadi 1 lebih besar daripada X lebih besar daripada cos X. Ini kita tahu tadi ini 1. Oke, sorry. Mendekati 0 daripada sin X per X itu besar daripada 1 ya. Ini sama saja, kita sama-sama diimpit dengan 1, maka limit X mendekati 0 daripada itu sama dengan 1 ya. Oke.
Demikianlah pembuktian limit x mendekati 0 daripada sin x per x sama dengan 1 ya. Jadi dari sini asalnya, oke. Asal muasalnya itu dari sini. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi, dari sini kita bisa mengevaluasi limit limit khusus selanjutnya ya, yaitu limit dari x mendekati 0 dari tan x gitu ya. Oke. Kita tahu semua bahwa tan itu sama dengan sin x per cos x ya. Yang mana bentuk ini kita manipulasi lagi limit x mendekati 0 dari 1 per x gitu kan. 1 per cos x dikali sin gitu kan. Kita tahu bahwa limit x mendekati 0 daripada 1 per cos x itu 1 ya, karena cos 0 kan 1 kan. Jadi ini 1. Ini nilainya 1. Kemudian limit x mendekati 0 daripada sin x per x dari squeeze teorem tadi kita dapat juga 1 ya. Jadi 1 kali 1. Ini kita dapat limit x mendekati 0 daripada tan x per x itu juga 1 gitu ya. Lanjut, bahwasannya gimana kalau limit x mendekati 0 per tan x, Pak? Oke. Untuk ini kita bisa itu dengan cara sama ya. Kita buat dia jadi sin per cos. Limit daripada x per sin x per cos x gitu ya. Oke, sehingga ini jadinya limit x mendekati 0 daripada x dikali cos x ya. Ini kita udah tahu tadi limit 1. Oke, sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwasannya limit x mendekati 0 pada sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 pada x per sin x, sama juga limit x mendekati 0 daripada x per x, sama juga dengan limit x mendekati daripada x tan x itu sama dengan 1. Oke, itu yang selanjutnya ya, yang tan x ya. Oke, sekarang satu lagi Pak mau kasihkan limit ini Pak, garis dulu, ini penting untuk kalian ingat ya. Sorry. Oke. Wait ya. Nah, yang terakhir Pak mau membuktikan bagaimana cara kita mencari limit. Kita baca limit mendekati 0 dari cos x. Dari 1 min cos x per x ya. Oke. Ini sama ya, kalau kita kerjakan secara aljabar ini bakalan gagal. Cos 0 itu 1, 1 kurang 1 0, ini juga 0, 0 per 0 jadinya. Kita nggak bisa ya. Untuk itu kita bisa gunakan aturan akar sekawan di sini. Enggak akar sih sebenarnya. Persamaan dari ya yang atas ya. Kita bisa kalikan nilai yang sama, suatu bilangan yang sama, maksudnya 1 plus cos x per 1 plus cos x gitu ya. Jadi ini kan sama dengan 1 ya, sama aja. Ini kan sama aja dengan dikali 1. Nah, 1 ini bisa berubah menjadi apapun
pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama gitu ya. Bisa 5/5, 6/6, and so on ya. Di sini kita ambil 1 plus cos X karena bakalan membantu kita menyelesaikan bentuk ini ya gitu ya. Ini menjadi limit X mendekati pada ya, ini kita pakai aturan ini. A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat ya. Kita dapat 1 kuadrat itu 1 dikurang cos kuadrat X per X dikali 1 plus cos gitu kan. Oke. Kita tahu bahwa 1 min kuadrat X itu adalah sin X ya, itu trigonometri identitas ya. Ini makna lain bahwa sin kuadrat X bahwasannya sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1, sehingga sin kuadrat X itu sama dengan 1 X gitu ya. Oke, dari situ kita bisa dapat 1 min cos kuadrat X itu bisa kita ganti dengan sin kuadrat X di sini. Oke, sin kuadrat X. Kemudian bawahnya ini tetap sama ya. Tetap sama, itu X dikali 1 plus cos X ya. 1 plus cos X kan. Oke. Ini bisa kita pisah ya. Ini bisa kita pisah menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0 daripada sin X per X gitu kan. Oke, dikali limit mendekati 0 daripada sin X per 1 plus cos X gitu ya. Kenapa sin X ada 2? Karena ini kuadrat ya. Sin kuadrat X itu kan sama aja dengan sin X dikali sin X ya. Gitu. Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa tadi dari squeeze teoremnya bahwa ini hasilnya 1 sementara dikali, nah ini hasilnya berapa? Itu kan kita ini bisa pakai aljabar biasa ya, bahwasannya sin X mendekati 0 itu kan hasilnya 0 ya, karena sin 0 itu 0, sementara ini hasilnya adalah 2 ya, karena cos 0 itu 1, 1 tambah 1, 2. Dan 0 per 2 itu hasilnya 0. Hasil 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Oke, jadi dari situ kita tahu bahwa limit dari 1 min cos X per X itu adalah 0. Kita tulis lagi di sini bahwa limit khusus cari adalah bahwasanya 1 min cos X per X itu adalah 0. Oke. Main ya beberapa limit itu ya. Karena itu akan kita gunakan untuk membuktikan turunan kemarin. Oke. Mungkin sekian dari Pak untuk membuktikan limit khusus aljabarnya.